Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina ni'matal imani wal islam. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah mengkaruniakan kepada kita. Bukan siapa-siapa yang mengkaruniakan kepada kita, tetapi hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala segala karunia dan nikmat. Dan yang merupakan puncak dari nikmat dan karunia itu adalah nikmatal iman wal Islam. Alhamdulillah, kita menjadi umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammad. Kita berdoa dan kita berikrar, kita berhadiah, kita menunjukkan kesyukuran yaitu dengan bersolawat kepada Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita baca solawat kepada Rasul. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak dan ibu, seluruh jamaah Masjid Nurul Ulia, Sukamaju, Luwuk Utara yang dirahmati Allah. Secara khusus Bapak Sekda, Bapak-bapak para kepala dinas, para asisten, jajaran pemerintah Kabupaten Luwu Utara, dan para tokoh agama dan tokoh masyarakat, para aparatur negara dari TNI dan Polri, yang semuanya saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada malam yang istimewa, yang Rasul katakan sebagai al-lailatul gharra, yaitu malam yang bercahaya, malam Jumat. Malam Jumat ini kita dapat bersilaturahim, dan kalau kita mengingat malam Jumat, maka mari kita ingat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shallu alayya fil lailatil gharra wal yaumil azhar." Wahai umatku, kata Rasul, banyak-banyak bersalawat kepadaku pada malam yang bercahaya dan pada hari yang terang benderang. Malam bercahaya itu malam ini, malam Jumat. Hari yang terang benderang besok sampai tergelincir ba'da asar dan masuk maghrib, itu batas hari Jumat. Pada malam yang bercahaya dan hari yang terang benderang itu Rasul sampaikan satu dari amalan istimewa yang kita lazimkan, yang ringan di bibir tapi berat timbangannya di sisi Allah, adalah membaca salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita bersalawat kepada Rasul? Bapak Ibu, semua jalan kebaikan itu kita ketahui melalui perantaraan Rasul. Apa-apa yang istimewa dalam hidup ini kita tahu dari Rasul. Kita tahu dari Rasul bahwa ada satu malam lebih mulia dari 1000 bulan, Lailatul Qadar. Perantaraan Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwa kalau kita ingin menjadi hamba yang dekat kepada Allah, maka salah satu jalannya tegakkan sholat 5 waktu. Juga dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun, secanggih apapun pikirannya, setinggi apapun ilmunya, yang bisa sampai pada ilmu kewajiban sholat 5 waktu itu.
Itu adalah benar-benar i'lam minallah ta'ala, dari Allah ta'ala melalui Rasul, untuk menjadi bekal kita semua. Alhamdulillah. Karena itu jangan bakhil. Karena itu mari bermurah hati. Karena itu mari kita gerakkan lidah kita memperbanyak sholawat. Alhamdulillah, bersolawat tidak ada modalnya. Tidak perlu kita keluar uang. Tidak perlu kita berpeluh-peluh berkeringat. Cukup dengan menggerakkan lisan kita, diiringi dengan hati yang penuh kesadaran dan kesyukuran. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Maka insya Allah kita akan mendapatkan banyak keberkahan dalam kehidupan kita. Ini yang pertama pada malam hari ini, Bapak-bapak dan Ibu, yang ingin saya sampaikan kepada kita semua dan untuk diriku juga, untuk diri saya. Karena seorang mubaligh, seorang dai, itu sebenarnya yang paling utama dia menasihati dirinya, mengingatkan dirinya. Saya ingatkan diri saya dan kita semua. Yang pertama pada malam hari ini adalah mari kita memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepanjang kehidupan kita. Bapak-bapak dan Ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah. Kalau mau diringkas, istilahnya wasailun najah wal falah. Jalan-jalan supaya kita selamat. Kan Bapak Ibu, kita ingin selamat ya Bapak Ibu ya? Ingin selamat? Itu dambaan kita. Kita ingin selamat dalam kehidupan. Kita ingin hidup kita ini kita jalani dengan baik, kita tutup dengan baik, lalu di alam barzakh kita juga jumpa yang baik, lalu di alam akhirat juga urusan kita ringan. Itu yang kita inginkan. Kata para ulama, kalau ada seorang menginginkan, istilahnya hidup ini seperti kota besar yang ada ribuan jalan di situ. Dari A sampai Z, banyak rutenya. Kalau sekedar melihat peta, orang jadi bingung. Mana yang harus ditempuh dan mana yang ditinggalkan. Kadang di peta itu jalannya kelihatannya lebih dekat. Tapi begitu kita tempuh ternyata banyak jurangnya. Ternyata jalannya rusak. Sehingga walaupun dia dekat, waktu tempuhnya lama. Belum lagi bahayanya. Maka kata para ulama, di tengah-tengah demikian banyak tawaran-tawaran keselamatan dalam kehidupan. Kalau kita ingin mendapatkan pamungkas keselamatan itu, maka jalannya cuma satu, itulah meneladani Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meneladani Rasul, itu jalan keselamatan. Ada pertanyaan Bapak-bapak Ibu. Bisa enggak saya ya katakanlah kita ini bukan orang Quraisy. Kita ini tinggal jauh dari tempat lahirnya Islam. Bapak-bapak Ibu tinggalnya di Luwu Utara. Kalau kita buka peta, lihat Google, kita ketik Mekah, kita lihat direction atau jaraknya, ya, itu ternyata ribuan kilo baru sampai Mekah, jauh kita. Kalau kita melihat dari jauhnya saja tempat tinggal kita ini, lalu kita lihat dari ribuan tahun, 1400 tahun jarak hidup kita sekarang dengan Nabi Muhammad SAW. Kadang ada pertanyaan dalam diri kita. Aduh, saya ini kalau saya di Luwu Utara, hidup di masa sekarang, katakanlah
Ya kalau dari sisi latar belakang ilmu saya mungkin tidak banyak ilmu saya. Saya bukan ahli agama yang hafal dari A sampai Z tuntunan Islam. Saya bukan orang pintar bahasa Arab sehingga bisa membaca dan memaknakan Quran setiap saat. Bahkan mungkin saya baru belajar sholat beberapa tahun saja misalnya. Apa bisa saya meneladani Rasul? Apa bisa saya menjadi bagian dari barisan Rasul? Kalau ada pertanyaan itu Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan itu di diri kita masing-masing, termasuk di diri saya nih, yang banyak kelemahan, maka mari kita ingat sebuah hadis yang ringkas, yang menjadi penghibur bagi kita semua, yang menjadi penyejuk hati kita, yang membuat kita optimis bahwa kita bisa meneladani Rasul dan kita bisa menjadi bagian dari barisan Rasul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man ata'ani dakhalal jannah, wa man asani faqad aba." Ungkapan Rasul ini jawaban dari pertanyaan dari sahabat. Wa may ya'ba ya Rasulullah. Pertanyaan sahabat ini adalah respon dari ungkapan Nabi sebelumnya. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Jadi Nabi menyampaikan di depan sahabat-sahabat beliau, semua umatku, kata Nabi, masuk surga. Kita aminkan, amin. Bapak Ibu termasuk umatnya Nabi? Bersedia menjadi umat Rasul? Kullu ummati. Kata kullu itu menunjukkan makna umum. Semua tanpa kecuali. Apapun bangsanya. Mau orang Arab, bukan Arab. Apapun warna kulitnya. Mau putih, merah, kuning, coklat. Bagaimanapun posturnya, mau tinggi, mau pendek. Apapun jenis kelaminnya, laki, perempuan, dimanapun dia tinggal. Selama dia mengaku aku sebagai nabinya, maka itulah umatku. Dan setiap umatku, kata Rasul, yadkhulunal jannah. Alhamdulillah. Tapi ada lanjutannya hadis ini. Lanjutannya ini yang perlu kita perhatikan. Apa lanjutannya? Nah, ini pengingat bagi kita. Illa man aba. Kecuali yang enggan untuk masuk surga. Masya Allah. Rasul sampaikan semua umatku masuk surga kecuali yang enggan, yang tidak mau. Ada yang tidak mau masuk surga? Ada enggak bapak-bapak? Ada enggak? Oh, tidak mungkin kita tidak mau masuk surga. Karena itu sahabat bertanya, "Waman ya'ba ya Rasulullah?" Tidak masuk akal ya Rasul. Bagaimana mungkin ada umatmu tidak mau masuk surga? Enggan untuk masuk surga. Maka Nabi kemudian menjawab, "Man ata'ani dakhalal jannah, wa man asani faqad aba." Orang yang mengikuti petunjukku, maka dia masuk surga. Dan orang yang ingkar, orang yang membelakangi petunjuk Rasul, melawan wasiat Rasul, itulah orang yang enggan masuk surga. Maka apa tugas kita bapak-bapak ibu hari ini ya? Kita semua ini punya banyak kesibukan ya. Ada yang menjadi PNS, ASN berkhidmat untuk negara melalui jalur aparatur sipil negara. Ada yang berkhidmat untuk umat melalui jalur perdagangan, melalui jalur pendidikan, melalui jalur pertahanan negara TNI kita. Ada Polri, keamanan nasional dan semuanya. Nah, di tengah-tengah kesibukan kita, di tengah-tengah banyaknya hal ihwal kita setiap hari, kesibukan, bisnis, dagang, jual beli, kerja, mengajar, pergi ke sawah, menjaga
batas-batas negara Republik Indonesia dan segala macam. Mari pada saat yang sama kita luangkan waktu untuk kita baca-baca apa wasiat Rasul. Untuk kita baca-baca apa pesan Nabi. Terutama pesan-pesan yang penting. Karena pesan Nabi itu kata para ulama ada tingkatan-tingkatannya. Ada pesan Nabi yang di situ adalah pokok iman. Nah, ini yang paling pertama harus kita jaga. Pesan Nabi yang terkait dengan pokok iman. Yang di situ terdapat intisari dari batasan kita beragama. Contoh, Nabi sampaikan al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Batasan antara orang mukmin dan orang yang tidak mukmin adalah sholat 5 waktu. Kalau wasiat ini kira-kira penting enggak? Penting enggak Bapak Ibu? Ini bukan kita, bukan bupati yang bikin batasan. Warga Sukamaju batasannya ini ya, jangan dilewati. Bukan Bu Bupati. Bukan Pak Gubernur. Bukan Pak Presiden. Ini Rasul kita. Rasul kita yang beritahu, Pak, Bu, umatku, batasan antara keimanan dan kekufuran, sholat 5 waktu. Saking pentingnya sholat 5 waktu. Karena itu, jangan lewat Bapak Ibu ya. Jangan lewat. Kita upayakan, kita ikhtiarkan sekemampuan kita. Dan bahkan untuk sholat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur untuk tetap dilaksanakan dalam keadaan sesulit apapun. Sampai ada namanya sholatul khauf. Sholat di tengah medan perang. Dibikin 2 saf. Yang di depan takbir, kemudian ruku sujud, yang belakang berdiri tetap. Begitu yang pertama bangun, yang belakang kemudian ruku dan sujud. Demikian seterusnya sampai selesai. Itu sholatul khauf di tengah medan perang. Apalagi kalau negara kita sedang aman. Apalagi dalam keadaan normal seperti ini. Kita ingat pesan Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Kita ingat juga pesan Rasul yang juga sangat penting. Ya, sangat penting. Al-mu'minu akhul mu'min la yazlimuhu wa la yakhzuluhu. Seorang yang beriman itu dengan yang lain bersaudara. Tidak boleh menzolimi dan tidak boleh menghinakannya. Ini pesan penting atau tidak? Penting atau tidak Bapak-bapak? Penting. Pegang kuat-kuat. Karena ini terkait dengan kesempurnaan iman kita. Kalau kita suka menzolimi orang lain, kita menghinakan orang, apalagi sampai pada tingkatan qitalul mu'min, ya, membunuh orang, ya, menghilangkan nyawa orang, itu melampaui batas kezoliman yang luar biasa. Maka kita ingat wasiat ini. Ada juga wasiat-wasiat Rasul, pesan-pesan Nabi yang tidak setinggi ini nilainya, tapi juga tetap penting untuk kita indahkan. Apa itu Bapak-bapak dan Ibu? Hal-hal yang menyangkut kesempurnaan akhlak. Rasulullah SAW ya, menyampaikan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Maka hendaklah memuliakan tamu. Ini penting, walaupun tidak sepenting sholat 5 waktu. Ya. Rasulullah SAW menyampaikan, siapapun ketika dubura kulli sholatin abi sholat, maka hendaklah yusabbihulillah salasan wa salasina marrah. Ketika selesai sholat, hendaklah bertasbih 33 kali.
bertakbir 33, bertahmid 33 kali, bertakbir 33 kali. Subhanallah, subhanallah 33, alhamdulillah, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Lalu ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini wasiat Nabi, tapi tidak setinggi yang pertama tadi. Maka pesan-pesan Nabi itu ada yang sifatnya prioritas, ada juga yang sifatnya penting tetapi tidak sepenting yang prioritas, ada juga yang sifatnya mustahab. Bagus kalau dilaksanakan, tapi tidak dosa kalau ditinggalkan. Kita susun wasiat Nabi itu sesuai dengan tingkatannya. Jangan yang sunnah-sunnah kita perhatikan. Yang sunnah-sunnah kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Tapi yang wajib, yang merupakan pokok justru kita abaikan. Beda sedikit, nggak mau saling tegur. Padahal silaturahim itu satu yang utama dalam Islam. Ada perbedaan pandangan satu sama lain dalam kehidupan, menjauh dan renggang. Padahal sholat sunnahnya banyak. Dulu ada seorang wanita dipuji di depan Rasul. Ada wanita dipuji di depan Rasul oleh para sahabat. Ya Rasulullah, pernah dengar enggak nama si fulan? Seorang perempuan. Waktu itu di Madinah. Nabi melihat sahabat yang bicara itu dengan bahasa tubuh seakan-akan mengatakan, enggak, saya belum pernah dengar. Maka sahabat kemudian menceritakan. Ya Rasulullah, itu perempuan hebat. Yaqumul lail, taqumul lail wa tasumun nahar. Perempuan itu malam-malamnya selalu tahajud. Hari-harinya selalu sholat sunnah. Tapi kata sahabat, wa tu'zil jaro. Dia suka menyakiti tetangganya. Apa jawaban Rasul kepada sahabat yang memuji perempuan itu? Rasul sampaikan, hiya finnar. Orang itu nanti masuk neraka. Para ulama jelaskan, kok bisa? Kan puasa sunnahnya rajin, qiyamul lailnya rajin. Kok dia bisa kalah? Kok bisa kalah dengan menyakiti tetangga? Nah, para ulama menjelaskan, ini menunjukkan bahwa beragama itu tidak hanya sekedar melaksanakan tuntunan agama begitu saja, tetapi melaksanakan tuntunan agama sesuai dengan urutan dan prioritasnya. Dia pentingkan yang sunnah, tapi dia tinggalkan yang wajib. Apa yang wajib? Ikramul jar. Hormati tetanggamu. Jaga kehormatannya, jangan disakiti. Itu wajib. Maka ketika seseorang meninggalkan yang wajib dan mengerjakan yang sunnah, dia kerjakan yang haram, ya, meninggalkan yang wajib, dia laksanakan yang tidak boleh, dia tinggalkan kewajibannya, lalu kemudian dia kompensasi dengan sunnah, nggak bisa. Karena susunannya sudah tidak sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena itu Bapak-bapak Ibu, dalam kesempatan ini yang kedua yang ingin saya sampaikan setelah tadi mengajak kita untuk memperbanyak sholawat dan bersyukur kepada Allah atas nikmat iman dan Islam, hadirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah mari kita tengok keseharian kita. Kita tengok hari-hari kita. Apakah amal-amal kita itu sudah sesuai dengan tingkatan-tingkatannya? Coba kita periksa. Masih adakah kewajiban wajib yang belum kita tunaikan? Coba kita cek. Apakah masih ada larangan-larangan Allah yang terus-menerus kita laksanakan dan belum kita tinggalkan? Itu dulu yang pertama.
Kita periksa masing-masing. Dan urusan periksa memeriksa ini tidak ada yang tahu kecuali Allah dan kita sendiri sebagai manusia. Yang namanya Ustadz, Kiai, Andre Guruta itu hanya bisa bernasihat. Hanya bisa menyampaikan. Tetapi yang bisa merubah diri kita hanya diri kita sendiri. Maka di dalam ungkapan almar'u wa izu nafsihi, manusia itulah sesungguhnya menjadi penasehat untuk dirinya. Karena itu saya ajak ibu-ibu yang ada di Luwu Utara ini, ibu-ibu coba dicek ya kesehariannya, apakah hal-hal yang memang sudah merupakan tuntunan agama bisa dilaksanakan dengan baik. Pertama, ibadah mahdhoh kita. Lihat ibadah mahdhoh kita yang sifatnya wajib. Kalau kita bicara tentang sholat, kata ulama miftahus sholah at-toharoh. Pintu kunci dari sholat adalah bersuci. Cek apakah kita sudah bersuci dengan baik. Bisa enggak kita wudhu dengan baik? Apakah kita sudah istinja membersihkan najis dengan baik? Apakah ibu-ibu sudah bisa mandi besar? Mandi dari hadas besar dengan baik, bapak-bapak juga. Jangan sampai kita sudah punya 5 anak tapi tidak tahu cara mandi junub. Ya. Punya 5 anak tapi tidak tahu cara mandi junub. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia pikir mandi junub itu mandi bur. Bukan. Mandi junub itu ada caranya. Membasuh semua anggota badan kita dengan kaifiatnya. Ya. Itu tidak usah kita bahas secara detail, tapi ada caranya. Mari kita lihat. Itu hal-hal sederhana tapi kunci. Kata ulama miftahus sholah at-toharoh. Pintu kunci dari sholat yang dikabulkan itu dimulai dari bersuci. Kesucian badan kita, pakaian kita, tempat sholat kita. Tentu saja juga kesucian hati. Ya. Ketika menghadap Allah. Ibadah mahdhoh itu kita perhatikan. Apalagi bagi kaum perempuan ada kekhususan tersendiri tentang bersuci itu. Karena wanita itu ada siklusnya, halangan-halangannya yang datang setiap bulan. Maka dia harus tahu, bisa membedakan ini darah apa. Dia hitung berapa hari, supaya jangan melampaui batas 14 hari. Karena kalau sudah lewat itu bukan darah itu tapi darah penyakit. Dia harus sholat, supaya mengerti. Bapak-bapak juga kita mengerti toharoh yang baik seperti apa. Selain ibadah mahdhoh, kita cek juga muamalat maliyah kita. Bagaimana transaksi-transaksi keuangan kita dengan orang. Ada enggak utang yang kita lupa? Ingat-ingat. Karena itu berat urusannya. Nabi pernah sampai menangguhkan sholat jenazah untuk orang yang berhutang. Sampai kemudian ada sahabat mengatakan, ya Rasulullah saya bayarkan utangnya. Baru Nabi mau sholatkan. Sekarang agak jarang orang mau bayarkan hutang orang, bapak-bapak ya. Jadi kita tidak usah berharap mau dibayarkan utang oleh orang. Dari sekarang ini kita pastikan, kita cek. Dan hutang itu tidak mesti banyak. Apapun yang kita ikrarkan, oh saya pinjam dulu ya. Pak saya pinjam uang 5.000, itu sudah hutang. Hati-hati. Hutang itu bukan hanya 10 juta, 20 juta, 100 juta. Tapi setiap yang kita ikrarkan, kita meminjam lalu kita dikasih, itu hutang. Dan selama belum kita bayar atau dia ikhlaskan, itu ruhnya seseorang ketika meninggal dunia, mu'allaqatun bidainihi. Mu'allaqatun bidainiha hatta yuqda. Jiwa seorang mukmin itu bergantung antara langit dan bumi disebabkan karena ada hutangnya sampai kemudian hutang itu ditunaikan. Karena itu ketika ada orang meninggal kan selalu bapak-bapak ya, bapak-bapak kalau ada hutangnya almarhum kami keluarga silahkan didatangi, kan begitu ya bapak-bapak. Silahkan diikhlaskan.
Kalau diikhlaskan kami syukur, kalau tidak diikhlaskan datangi kami supaya almarhum itu tidak tergantung-gantung, nggak ada kejelasan. Nah, ini kita cek. Hubungan dengan manusia, bapak-bapak ibu, itu beda dengan hubungan kita dengan Allah. Kalau hubungan kita dengan Allah, kata ulama, mabniyun alal musamahah. Hubungan manusia dengan Allah itu musamahah. Artinya Allah maha mengampuni. Jadi kalau ada kurang, katakanlah sholat kita rasanya kurang sempurna tahun yang lalu hari ini kita berdoa, ya Allah, saya mohon ampun padamu. Ya Allah, saya tidak bisa lagi, karena itu sudah berlalu ya Allah. Tapi saya yakin memang ada banyak yang kurang. Kehusyuannya, kadang-kadang waktunya, kadang-kadang cara melaksanakannya seperti dikejar-kejar. Tumakninahnya kurang, semuanya. Maka saya mohon ampun ya Allah. Dan saya akan perbaiki sholat saya. Kalau dengan Allah, taubat nasuha itu cukup. Ghafiruz zambi. Allah mengampuni dosa kita itu. Insya Allah. Ya, insya Allah. Tapi kalau kaitannya dengan manusia, maka kata ulama, mabniun alal musyahanah. Kalau hubungan dengan manusia itu urusannya adalah tidak bisa sekedar dengan kita minta ampun kepada Allah. Tapi harus selesai urusannya dengan manusia yang lain itu. Harus selesai. Jadi kalau sama Allah cukup kita kunci pintu malam-malam, kita sholat taubah 2 rakaat, lalu kita doa nangis, air mata kita kena sama sijadah, ikhlas, mohon ampun, taubat, insya Allah. Dan jangan diulangi. Kalau dengan Allah. Tapi kalau dengan manusia, kita mau tahajud, mau sholat taubat, 2 rakaat, 4 rakaat, 100 rakaat, 200 rakaat, selama yang haknya ada pada kita. Karena uangnya belum kita kembalikan padahal kita pinjam. Karena dia pernah kita umpat dan kita belum minta maaf dan dia belum mengikhlaskan. Maka itu belum selesai. Makanya bapak-bapak ibu, Rasulullah SAW sampaikan bahwa satu dari amal ya, yang sangat bagus dalam kehidupan namanya al-kafu anil aza. Tidak menyakiti orang. Jadi tidak menyakiti orang itu amal. Amal soleh itu. Coba Bapak Ibu. Tidak menyakiti orang itu perlu modal enggak? Enggak ada. Cukup tahan mulut saja. Cukup tahan hati saja. Udah enggak usah banyak-banyak komen. Tidak usah kita karena kita pintar ngomong, kita suka menjelek-jelekkan orang gitu, suka mengumpat orang, jangan. Kata Rasul, cukup mau masuk surga, al-kafu anil aza. Gak usah nyakiti orang. Kalau kita menjaga diri kita, apalagi masa sekarang ya, ini kita punya grup-grup WA ini penuh isinya dengan saling mengumpat. Sudahlah. Bapak-bapak ibu sudah lebih mengerti dari saya. Video-video hoax disebarkan, dipotong, diviralkan padahal isinya bohong. Ucapan dipotong sehingga orang akhirnya salah paham. Lalu kita ikut komen, benar. Orang ini tidak ada baik-baiknya hanya berdasarkan video. Hati-hati. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada kata yang keluar dari lidah kita kecuali ada pencatatnya. Tidak ada ketikan tangan kita di handphone, di smartphone, kecuali setiap ketikan itu ada tanggung jawab. Mau amal yang paling sederhana tapi menyelamatkan, al-kafu anil aza. Jangan menyakiti orang lain. Tidak apa-apa kita tidak terlalu pintar. Tidak harus kita menjadi pejabat. Tidak mesti kita jadi orang kaya. Cukup tidak menyakiti orang lain. Maka Rasul sampaikan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Tanda Islam seseorang itu baik adalah meninggalkan yang bukan urusannya.
Sudah, apa yang urusan kita itu yang kita urus. Kita punya keluarga, ibu-ibu ya punya suami ya masing-masing ya. Sudah, urus suaminya. Jangan urus suami orang. Ya. Bapak-bapak juga punya istri, urus istrinya. Jangan urus istri orang. Kita punya rumah, sekecil apapun rumah itu, itulah yang Allah berikan. Mari kita urus, kita jaga dia. Kita bersihkan, karena Allah, Rasulnya suka pada kebersihan, keindahan. Jangan kita lihat rumah orang, oh kok dia begitu ya, oh dari mana dia dapat uang ya? Oh, gimana ceritanya dia? Nah, udah mulai masuk sudah itu. Mulai kita menyakiti orang dengan lidah kita. Jangan kita sangka bahwa kita ngomong di sini, orangnya tidak dengar, lalu itu kemudian tidak ada urusannya. Lalu itu akan hilang begitu saja, tidak. Ladaihi raqibun atid. Ada pencatat. Jangan sampai kita menjadi orang yang kata Rasul, sahabat, tahu nggak siapa yang paling rugi? Kata Nabi, kata sahabat, ya Rasulullah, kami tahu orang yang tidak punya modal berdagang. Orang yang ketika berdagang lebih besar modal daripada keuntungan, itu orang rugi. Orang yang tidak punya emas dan perak, kata Rasul, bukan itu. Orang yang rugi dan benar-benar rugi, kata Nabi, orang yang hari kiamat datang bawa pahala sholat, datang bawa pahala zakat, datang bawa pahala zikir, datang bawa pahala sedekah. Tetapi ketika hidup, lidahnya mengumpat orang lain, mencerca orang lain, menghina orang lain. Maka orang-orang itu nanti di akhirat datang kepada Allah, ya Allah, saya minta keadilan. Diambillah kebaikannya sedikit demi sedikit sampai kemudian habis. Ternyata masih ada yang belum dibayarkan. Akhirnya apa? Fayu'khadhu min hasanatihi. Lalu diambilkanlah keburukan orang itu dan diberikan kepada dia. Ada ada mutual transfer, ya, bolak-balik transfernya. Pahalanya disedot. Ketika sudah habis, ternyata belum habis pembayarannya, maka dosa orang dia sedot. Ketika pagi-pagi dia membawa gundukan pahala, sore-sore di hari kiamat berbalik membawa gundukan beban dan dosa. Itu orang rugi, kata Rasul. Dan di sini jelas, bukan karena dia tidak sholat, bukan karena dia tidak puasa, tapi hanya karena dia terlalu suka menyakiti orang lain ketika dia hidup. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ya mari kita rapikan kehidupan kita masing-masing ya Bapak Ibu ya. Semua kita ini beda-beda. Ya. Jangan kira bahwa kiai itu tidak ada kekurangannya, banyak kekurangannya. Jangan kira bahwa Pak Sekda ini tidak punya masalah, ribuan masalahnya. Makanya dia kurus begini Pak Sekda. Jangan kira Ibu Bupati itu senyum-senyum tidak ada masalahnya, banyak masalahnya. Masalah untuk bagaimana memajukan Luwu Utara dan seterusnya. Semua kita punya masalah. Semua kita punya tantangan-tantangan dalam kehidupan. Semua kita punya pengalaman, perbuatan yang hanya kita yang tahu. Murahnya Allah. Murahnya Allah adalah bahwa di dalam Al-Quran sendiri Allah sampaikan, orang yang bertakwa itu, kata Allah, bukanlah orang yang tidak pernah berdosa. Tapi orang yang bertakwa itu, alladzina idza fa'alu fahishatan, ya, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang ketika dia salah, berbuat dosa, sebesar apapun dosa itu. Tapi ketika dia berbuat dosa itu, zakarullah, dia segera ingat kepada Allah, dan kemudian dia taubat istighfar. Itu orang bertakwa. Dia ingat, dia taubat, dan dia tidak ulangi, itu orang bertakwa. Jadi beda antara orang bertakwa dan bukan bertakwa itu adalah kalau yang satu berbuat dosa tidak pernah taubat,
Maka yang satu, yang takwa itu, dia berdosa, tapi dia zikir, taubat, dan berikhtiar untuk tidak mengulangi. Itu kabar baiknya. Karena itu kita semua insya Allah bisa menjadi orang bertakwa, bapak-bapak ibu ya. Insya Allah. Itulah keindahan Islam. Itulah kelapangan Islam. Pintu surga itu sama-sama menerima. Orang yang alim dan orang yang biasa-biasa, pintunya sama, terbuka juga. Peluang masuk surga itu untuk semua. Tidak ada pengistimewaan. Kalau kelompok ini maka dia pasti akan dapat ruang, kesempatan masuk surga lebih daripada kelompok ini. Enggak, semuanya. Dulu ada sebagian sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, mohon kami diberitahu. Kami ini alhamdulillah bisa sholat, bisa puasa, bisa berbuat baik, bisa ikut membangun kota Madinah ini dengan kemampuan kami seperti orang-orang kaya itu. Cuman ada satu yang tidak bisa kami lakukan, yaitu bersedekah dengan uang. Karena kami gak punya ya Rasulullah. Bagaimana nasib kami? Apakah itu artinya orang-orang yang berharta itu akan lebih dulu masuk surga? Apakah mereka akan dapat kenikmatan dari Allah lebih karena mereka bisa bersedekah dengan uang sedangkan kami tidak bisa? Kalau yang lain-lain kami siap untuk bersaing ya Allah." Ini kata sebagian sahabat. Urusan sholat, gotong royong, puasa, zikir apa semua kami siap. Cuman sedekah sama uang yang kami gak sanggup karena gak ada uangnya. Mereka mengatakan zahaba ahlud dusur bil ujur. Alangkah beruntungnya mereka yang punya uang banyak itu ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kullu tasbihatin shadaqah. Kullu tasbihatin shadaqah. Wa kullu tahmidatin shadaqah. Wa amrun bil ma'ruf wa nahyun 'anil munkar shadaqah. Imatatul aza 'anit tariq shadaqah. Wa tamassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Masya Allah. Rasul sampaikan, Bapak jangan khawatir. Yang namanya sedekah itu jauh lebih luas dari sekedar dengan harta. Bagi yang tidak bisa bersedekah dengan harta, maka setiap tasbih dari mulutnya itu sedekah untuk dia. Subhanallah. Bisa mengucap subhanallah Bapak-bapak Ibu? Ya. Subhanallah. Wa kullu tahmidatin shadaqah. Alhamdulillah. Wa amrun bil ma'ruf wa nahyun 'anil munkar. Pak, jangan menyeberang sembarangan, Pak. Kalau Bapak nyebrang sembarangan nanti bukan hanya Bapak yang celaka, orang yang naik motor nabrak Bapak juga bisa celaka. Pak, pakai helm, kata Pak polisi. Kalau enggak pakai helm nanti bahaya, Pak. Kalaupun Bapak naik motor di pinggir, tapi siapa tahu ada yang menyeruduk dari belakang. Kalau Bapak pakai helm, insya Allah peluang selamatnya itu insya Allah lebih besar. Itu amar ma'ruf. Nahi mungkar termasuk itu. Yaitu mencegah dari keburukan. Mengajak kepada kebaikan. Pak, ayo kita sholat yuk berjamaah. Itu juga sedekah kata Nabi. Jadi setiap kali nasihat kita kepada anak kita, kepada istri kita, kepada teman kita, kita ingatkan untuk kebaikan. Pak Sekda bilang kepada kepala dinas, kepala dinas tolong ya bapak-bapak SOP diikuti, jangan ada melanggar aturan. Itu amar ma'ruf nahi mungkar. Dapat sedekah Pak Sekda. Imatatul aza anit thoriq, kita jalan di pinggir jalan, lihat tiba-tiba ada lubang, kita tutup. Ada batu kita singkirkan, ada duri kita buang, itu sedekah. Bahkan sekedar kita senyum kepada seorang yang kita jumpai, ya. Tidak usah kita tanya, tidak harus kita kenal, siapa saja yang kita jumpai, kita senyum, itu juga sedekah. Alhamdulillah. Masya Allah, lapang Islam ini. Ya.
Jadi yang namanya bersedekah itu ternyata luar biasa. Tidak hanya dengan uang, tapi dengan segala kebaikan. Ya cuman kalau yang punya uang jangan sengaja-sengaja ya. Begitu ditanya, sudah keluarkan sedekah belum? Ya saya sudah senyum tadi pagi katanya. Padahal uangnya penuh sekantong. Ya yang punya uang, yang punya harta, paling afdol tentu dia banyak bersedekah dengan harta. Itulah Islam yang membuka ruang, tetapi juga mengajarkan kita keseimbangan. Bapak-bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, kalau kita terus-menerus ya melihat kepada diri kita setiap hari, ya, kata Sayyidah Aisyah, setiap kali matahari terbit, lalu di hari itu saya tidak bertambah ilmu, tidak bertambah dekat kepada Allah, fala burikali fi dzalikal yaum, fi tulu'i syamsi dzalikal yaum. Kalau matahari terbit, hari datang, lalu saya tidak bertambah ilmu, tidak bertambah kedekatan kepada Allah, maka itu artinya hari itu saya tidak ada keberkahan. Tidak ada keberkahan buat saya. Walaupun saya makan, minum, banyak segala macam, tapi saya tidak bertambah pengetahuan, tidak bertambah dekat kepada Allah, berarti tidak berkah buat saya. Itu kata Sayyidah Aisyah. Artinya apa? Setiap saat adalah kesempatan kita untuk belajar. Dan tidak ada yang tahu sekali lagi siapa kita kecuali kita dan Allah. Karena itu kita tidak usah mau istilahnya main petak umpet dengan Allah, tidak ada artinya. Mau kita berpura-pura dengan Allah, tidak ada gunanya. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah tahu kerlingan mata kita yang tidak dilihat oleh orang lain. Kita jalan, tiba-tiba kita ngelirik kemana sebentar, nggak ada yang tahu, nggak ada yang ngelihat. Ya'lamu kha'inatal a'yun, Allah tahu. Wa ma tukhfis sudur, yang kita sembunyikan dalam hati juga Allah tahu. Karena itu mari setiap saat Bapak-bapak dan Ibu, di tengah kesibukan kita ya, saya dengar dari Bapak Sekda di Luwu Utara ini, daerahnya paling luas, satu Sulawesi Selatan, Luwu Utara ini. Komposisi penduduknya juga hampir semua suku ada di sini. Saya dari Lombok, orang Sasak, ternyata banyak juga orang Sasak di Luwu, Luwu Timur, Luwu Tengah, Luwu Utara. Masya Allah. Daerah kita yang demikian kaya potensi ini, ya, demikian hebat yang Allah simpankan di dalam buminya dan di atas buminya. Kesuburannya, kita nggak tahu apa yang Allah simpankan, mungkin ada mineral segala macam di bawah tanah itu, kita nggak tahu masih. Ya. Allah akan keluarkan sesuai kebutuhan hambanya. Maka daerah yang demikian hebat potensinya ini akan benar-benar menjadi tempat yang berkah kalau diisi oleh orang-orang yang selalu muhasabah. Kita selalu introspeksi diri. Ya, termasuk saya yang ngomong ini, saya juga introspeksi diri. Yang saya sampaikan ini jadi PR bagi saya terutama. Dan kita masing-masing juga. Sepulang kita dari pengajian ini, saya ajak untuk kita mengingat-ingat apa hak Allah yang belum saya tunaikan. Yuk segera tunaikan. Apa hak suami yang masih saya abaikan kalau kita jadi istri? Sekarang saya tunaikan. Apa kewajiban suami? Kewajiban saya kepada istri kalau saya sebagai suami? Ini. Mari saya tunaikan. Apa kewajiban saya kepada anak saya? Kita sebagai orang tua jangan lupa, dalam Islam hak dan kewajiban itu timbal balik. Kita punya hak atas anak kita, dia wajib birrul walidain kepada kita, tapi kita sebagai orang tua juga punya kewajiban kepada mereka. Kata Rasul, pilihkan ibu yang baik. Siapkan nama yang indah karena setiap nama itu doa. Dan kemudian ayyu'allimahul kitab, ajarkan dia Alkitab, yaitu Al-Quran. Itu sederhananya 3 hal yang merupakan kewajiban kita kepada kewajiban kita sebagai orang tua kepada anak kita.
Carikan dia orang tua yang baik. Ya, kalau kita perempuan, kita cari suami yang akan menjadi bapaknya, suami yang baik, supaya anak kita beribu bapak yang baik. Lalu ketika dia lahir, kita siapkan ayuh sinasmah, kita siapkan nama yang baik. Jangan nama-nama sekedar ikut tren saja. Apalagi nama-nama yang ternyata maknanya itu makna yang bertolak belakang dengan nilai yang baik. Jangan. Nabi pesan ayuh sinasmah, namanya nama yang baik. Karena nama itu doa. Lalu ayu alimahul kitab, didik. Kita lihat apakah hal-hal ini sudah kita laksanakan untuk anak kita. Demikian pula kita tengok tetangga kita. Kita cek apakah hak-hak tetangga sudah kita tunaikan. Kita cek kepada orang yang berhubungan bisnis dengan kita, apakah hutang piutang sudah kita laksanakan dengan. Semua itu bagian dari mempersiapkan masa depan kita. Mudah-mudahan kalau kita jaga dengan baik, Bapak-bapak Ibu ya, kita siapkan dengan baik, mudah-mudahan kita mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi bekal ya sedikit tidak untuk kita terus memperbaiki pengetahuan dan pengamalan kita terhadap kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim dan muslimah. Baik kewajiban kepada Allah, kewajiban kepada sesama manusia, maupun juga kewajiban kita kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih dan kita doakan semoga Luwu Utara ini ya, kebetulan Ibu Bupati dan suaminya itu saya kenal lama ya. Bahkan kalau suaminya itu Pak Fauzi ya, itu sahabat saya dari 2004 ketika kami bersama-sama di DPR RI. Ya, menjadi anggota DPR RI, waktu itu Bang Fauzi atau Pak Fauzi itu belum menikah. Lalu suatu ketika beliau datang kepada saya dan mengatakan, "Tuan Guru, saya mau menikah. Mohon Tuan Guru bisa menjadi saksi." Dan alhamdulillah Bang Fauzi menikah dengan Bu Indah, saya menjadi saksinya waktu itu. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan kita doakan beliau sakinah mawaddah rahmah dan terus bisa memimpin dengan baik. Pak Sekda juga kita doakan, Bapak Wakil Bupati juga dan semua. Ya, kita saling doakan Bapak Ibu ya. Saling mendoakan dalam kebaikan, saling nasihat menasihati. Mudah-mudahan kita semua bersama-sama kelak mendapatkan keselamatan sampai kepada ridho Allah dan mendapatkan nikmat syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang pas dan semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.